Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Arwansyah, mahasiswa dari STAR YKPN Yogyakarta, akan mempresentasikan tentang etika dalam konservasi arsitektur cagar budaya. Langsung saja, etika adalah serangkaian prinsip seseorang yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan tersebut baik atau buruk. Etika harus mendasari semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan konservasi seperti pemilik bangunan, konsultan arsitek konservasi, kontraktor, pelaksana konservasi, kuantitas surveyor, dan penjabat pemerintah. Berikut nilai-nilai yang ditetapkan dalam kekayaan budaya, antara lain nilai-nilai emosional, yaitu kekaguman, identitas, keberlanjutan, spiritual, dan simbolis. Yang kedua yaitu nilai budaya, yaitu berupa dokumentasi, sejarah, purbakala, usia kelangkaan, arsitektural, landscape, ekologis, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu nilai kegunaan yang berupa kegunaan fungsional, ekonomi, sosial, politik, dan etnis. Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat 1, etika pelestarian cagar budaya meliputi yang pertama, jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari cagar budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan keutuhan cagar budaya tersebut. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan dari masyarakat. Yang ketiga, bersikap terbuka kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan masyarakat dalam memberikan informasi cagar budaya. Yang keempat, tidak terlibat dalam perdagangan cagar budaya secara ilegal. Yang kelima, menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan. Yang keenam, menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan. Yang ketujuh, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah. Yang kedelapan, mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperhatikan standar baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian. Berikut ini adalah contoh rekonstruksi dari Istana Balai Putih. Ini direkonstruksi karena terjadi kebakaran di Istana Balai Putih. Yang di atas itu sebelum direkonstruksi, yang di bawah sesudahnya. Jadi di Istana Balai Putih ini tetap mempertimbangkan keaslian bangunan seperti sedia kala. Tidak ada yang dirubah. Bentuknya harus sesuai seperti yang dulu. Ini contoh etika dalam konservasi arsitektur budaya. Selanjutnya, pilar etika. Yang pertama, menguasai karakter bangunan. Bagaimana caranya? Hal ini diperoleh melalui penyelidikan yang seksama atas bangunan cagar budaya secara
menyeluruh sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar. Yang kedua adalah respect dan hati-hati, yaitu diperlukan ketika bangunan akan dialihfungsikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penanganan secara teknis, struktur, kebutuhan fungsi baru di masa datang, dan kebutuhan penanganan secara estetika. Berikutnya yang ketiga, menjaga dan memelihara. Kemampuan untuk merencanakan penggunaan perawatan dan perbaikan serta bagaimana pemeliharaan yang berkelanjutan dan penuh ketelitian dengan menyusun perencanaan program pemeliharaan dan perawatan yang baik. Berikut ini adalah contoh bangunan cagar budaya yang terjaga dan terpelihara dengan baik. Ini yaitu cagar budaya yang berlokasi di daerah pusat kota Yogyakarta, yaitu di dekat titik 0 km. Ini adalah Benteng Friendbook. Ini bangunan Benteng Friendbook ini pengelolaannya cukup baik, terpelihara dan terjaga. Berikutnya, intervensi minimal. Setiap tindakan intervensi pada bangunan cagar budaya haruslah didasarkan pada penghargaan tinggi dalam estetika, sejarah, dan kesatuan fisik bangunan dari sebuah kesatuan hasil budaya. Selanjutnya, selalu terkait dengan sejarah. Masalah ini berkaitan antara tindakan konservasi dengan pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan nilai-nilai dalam konteks waktu yang berbeda, restorasi, rekonstruksi, dan penambahan bangunan baru pada lingkungan yang sama. Selanjutnya, menguasai pengetahuan tentang penguasaan bahan bangunan dan teknis pengolahannya. Kemampuan pengetahuan menguasai bahan bangunan baik jenis karakter maupun teknik penggunaannya. Ini harus tahu apa jenis bahan bangunannya atau teknik penggunaannya harus tahu. Jadi harus tahu jenis-jenisnya, harus tahu teknik-teknik cara penggunaannya juga. Selanjutnya, selalu mendokumentasikan sebelum, selama, dan sesudah konservasi. Teknik konservasi harus mampu mendokumentasikan semua tindakan yang sedang dan yang telah dilakukan. Seperti berikut contoh ini, contoh gambar pada sebelah ini, yaitu sebelum konservasi. Kita foto terlebih dahulu. Dan sesudahnya kita juga harus memfoto atau mendokumentasikan terlebih dahulu. Itu wajib dilakukan. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.